kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Pemirsa Surau TV dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, Masya Allah, kita berada di suatu daerah yang luar biasa indah ya, yakni di Kabupaten Dharmasraya, tepatnya di daerah Sitiung. Nah pemirsa, tidak terasa ya, alhamdulillah kita telah memasuki bulan yang agung nih pemirsa, yakni bulan Haram, bulan Dzulhijjah. Yang mana di bulan ini kita mengetahui bahwasanya ada suatu ibadah atau suatu hari raya yang benar-benar agung dalam agama kita, yakni yang dinamakan dengan Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Nah, mumpung kita masih di awal bulan Dzulhijjah nih pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memurajaah kembali apa itu bulan Dzulhijjah, kemudian apa itu Idul Adha, terlebih ibadah menyembelih atau ibadah kurban ini perlu untuk kita ketahui kembali. Nah, untuk itu di episode Ngobrol Santai bareng Ustadz kali ini, kita akan kupas tuntas perihal ini bersama guru kita, Ustadz Asma Nurjal LC, hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bib? Sehat? Alhamdulillah khair Ustadz. Alhamdulillah, barakallah. Masya Allah, Ustadz, suasana asri luar biasa nih Ustadz di pagi hari. Iya, Insya Allah. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa indahnya. Nah Ustadz, Insya Allah. Ustadz, sekarang kita kan sudah berada di bulan Dzulhijjah nih Ustadz. Ya. Salah satu ibadah setiap tahunnya atau ibadah agung dan juga hari raya yang sangat agung dalam agama Islam. Betul. Ini ada Idul Adha gitu Ustadz. Di sana kan ada syariat berkurban Ustadz ya. Betul. Nah, Anda mungkin mengawali pertanyaan dari bagaimana sih Ustadz syariat kurban ini berawal gitu Ustadz. Sejarahnya bagaimana nih Ustadz? Iya, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sejarah kurban ini sebenarnya sudah kita maklum bersama berawal dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Kemudian terjadi dialog yang luar biasa ya, bahwa Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi alaihissalam, menanyakan kepada Ismail, "Fanzur madza tara?" Ini diabadikan dalam Al-Qur'an. Ya, inni ara fil manami anni azbahu. Fanzur madza tara. Sungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Maka apa pendapat engkau? Luar biasa jawaban seorang anak yang sangat dirindukan kehadirannya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, kemudian mereka akhirnya akan melakukannya dan sudah diletakkan pelipis Nabi Ismail itu untuk disembelih itu. Nah. Kemudian Allah seru Nabi Ibrahim dan Allah ganti dengan sebuah kambing yang besar yang gemuk. Nah, kemudian Allah abadikan ini sebagai syariat untuk umat-umat setelahnya, terutama di umat terakhir yaitu umat Islam. Masya Allah. Sangat berkorban sebagai taqarrub atau ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ustaz, keutamaan dari berkurban ini sebenarnya apa saja Ustaz? Ya, keutamaannya yang paling inti itu adalah pertama dialah ibadah kepada Allah SWT sebagai wujud pengakuan kita akan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kecuali dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu ini sebuah keutamaan yang sangat besar, yaitu seorang menghambakan diri kepada Allah SWT. Dan ada sahabat yang bertanya tentang apa yang kita dapatkan dari kurban ini, gitu loh. Mungkin jelaskan bahwa mengalir pahalanya untuk orang yang berkorban pada setiap bulu di tubuh binatang tersebut. Banyak ya Ustaz? Ya, setiap bulu itu satu kebaikan. Siapa yang tahu jumlah
rambut atau bulu di tubuh binatang. Gak ada yang pernah ngitung. Hanya Allah yang tahu. Wallah a'lam. Hanya Allah yang tahu. Ya. Maka itu sebuah keutamaan yang sangat besar sekali. Hanya dengan menyembelih seekor kambing misalnya, harganya cuma sekitar 1 juta 2 juta. Iya. Ya. Kemudian kita mendapatkan pahala yang Allah simpankan untuk kita di akhirat kelak. Ya. Pahala yang abadi. Iya. Yang tidak ada habisnya. Ini sebuah keutamaan yang sangat diinginkan oleh orang-orang beriman yang dasar keimanan mereka adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman pada yang ghaib. Maka memang bukan balasan dunia yang kita harapkan dari ibadah ini. Nanti ada balasan akhirat. Adapun di dunia kita tahu kita yang makan daging ini juga. Iya. Ya. Untuk berbagi kepada fakir miskin, saudara-saudara, karib kerabat, orang-orang yang kita cintai, yang bergembira bersama. Iya. Masya Allah. Tentu hari raya ini adalah hari bahagianya baik orang miskin maupun orang kaya sama merasakan nikmatnya makan daging gitu. Betul. Ya, Iya. Masya Dan Allah. menyembelih itu adalah sebuah ibadah. Sembelihan itu adalah ibadah. Dan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini perwujudan dari tauhid kita. Bahwa sembelihan kita hanya untuk Allah, Untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masya Allah. Ustaz, untuk yang berkurban nih, Ustaz, apa ada syarat-syarat tertentu nih, Ustaz, untuk orang-orang yang berkurban? Oh iya, syarat kurban itu ada 2 jenis. Yang pertama syarat orang yang berkurban. Syaratnya hanya 3. Dia muslim, balik dan berakal. Ya. Balik dan berakal ini sering digabungkan jadi 1. Ya, kalau dipisah jadi 4 syaratnya. Kemudian dia punya kemampuan. Ada kemampuan. Ya, kemampuan untuk berkorban. Baik dia memiliki binatangnya atau dia memiliki harga uang untuk membeli binatangnya. Ya. Ya, kan ada begitu orang betul seperti sebagian orang-orang saudara kita di pelosok-pelosok. Dia uang nggak punya, tapi dia punya binatang. Binatang ternak. Binatang ternak itu 3 macam. Ya. Onta, sapi, dan yang sejenisnya, kambing dan yang sejenisnya. Nah, ini 3 macam. Maka ayam nggak masuk binatang kurban. Itik juga nggak masuk binatang kurban, gitu loh. Kelinci nggak masuk binatang kurban. Di 3 macam ini. Nah, siapa yang punya binatangnya, walaupun dia nggak punya uang, dia punya kelebihan, dia punya kambing 10. Berarti dia punya kemampuan untuk berkorban. Ya. Atau dia punya uang, dia nggak punya binatang, dia bisa beli. Ya. Nah, ini 3 ini syaratnya, atau 4. Kemudian syarat binatang kurbannya lagi. Binatang kurban itu syaratnya ada 2. Pertama, mencukupi umurnya. Kalau kambing itu umur 1 tahun. Kalau tidak dapat, boleh kita berkorban dengan domba umur 6 bulan. Kalau tidak ada yang 1 tahun. Tapi standarnya adalah 1 tahun. Kalau sapi yang berumur 2 tahun ke atas, jangan kurang dari itu. Kalau onta yang berumur 5 tahun ke atas. Ya, ini syarat umur. Jadi ada 2 syarat. Ya, kemudian syarat yang kedua dari binatang kurbannya adalah yaitu selamat dari penyakit dan aib. Sehat gitu ya. Ya, sehat, kemudian gemuk, jangan kurus, ya. Tulangnya kelihatan gitu ya. Enggak. Nah, kemudian enggak punya penyakit. Ya. Yang nampak penyakitnya seperti mungkin yang kayak penyakit kuku dan mulut. Iya, yang terakhir sempat juga beredar. Atau tidak cacat, yang nyata cacatnya. Telinganya 1 putus, atau kakinya pincang, atau matanya 1 buta, ya, atau kurus sekali. Ya. Dia mungkin sempurna tapi sangat kurus, nggak berdaging, termasuk sapi gitu. Kayak ini amanah bagi panitia sekarang ini, tuh memperhatikan hewan kurban yang dibeli. Jangan ada misi pribadi mencari keuntungan yang murah aja gitu. Yang murah aja, lalu kelebihannya ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Nauzubillah gitu. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Syarat pekurban saya rasa sangat mudah. Ya 3 atau 4 tadi. Syarat hewan kurban ini yang terjadi banyak ketidakpahaman. Sehingga yang terjadi kambingnya sakit, sapinya cacing, ya, dan segala macam. Ini adalah salah satu bentuk pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat atau syarat yang ditetapkan oleh syariat pada hewan kurban. Harusnya kita memberikan yang terbaik. Nah, itu ya, kalau kita punya kemampuan beli sapi yang besar, beli yang besar. Jangan pilih yang kecil. Yang kecil gitu ya. Ya, yang gemuk beli yang gemuk, jangan beli yang kurus gitu loh. Kambing juga begitu. Ya, diukur dengan kemampuan kita. Nah, kemampuan itu bukan kemauan lah ya. Kalau semau kita ya repot. Tapi harus kemampuan kita berapa. Ya, kalau kita punya kemampuan yang lebih, berikan yang terbaik yang kita mampu untuk dikorbankan ke Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan yang sampai kepada Allah itu adalah takwa kita. Takwa. Ya, Allah SWT berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, tidak pula darahnya. Tapi yang sampai kepada Allah itu adalah takwa kalian. Masya Allah. Nah, maka kita harus bertakwa nih. Yang berkorban harus bertakwa dengan mengikhlaskan niat, kemudian menjadikan dari harta yang halal. Yang halal. Ya, panitia juga harus bertakwa, harus amanah, jujur dan segala macamnya. Iya, iya. Masya Allah. Ini terkait dengan proses penyembelihan sekarang nih, Ustaz. Nah, ini tentu menjadi hal yang harus kita perhatikan ya, Ustaz. Terkadang kan fenomena yang kita lihat di tempat penyembelihan itu ketika selesai menyembelih, terkadang itu sudah ada di kotak-kotakan gitu, Ustaz. Oh, ini kakinya untuk yang nyembelih, satu kakinya untuk panitia misalnya, atau kulitnya untuk panitia sebagai upah gitu, upah jagal lah gitu, Ustaz. Tidak dibagikan ke dalam kantong-kantong yang biasanya tersedia untuk masyarakat itu. Ini sebenarnya bagaimana nih, Ustaz? Polemik seperti ini. Ini menyalahi aturan Nabi SAW. Upah jagal atau upah panitia atau apapun namanya, itu tidak boleh diambil dari daging kurban. Begitu. Semua ini sudah dikorbankan untuk Allah SWT. Ya. Maka upah jagal itu harus diambil dari uang lain. Maka di sini panitia, kalau seperti kita ada panitia ya, boleh mengambil uang proporsional di luar uang harga sapi. Ya. Di awal atau ada kelebihan dari pembelian harga sapi itu jadikan operasional. Itu yang dijadikan upah. Ya, itu yang dijadikan upah panitia, upah jagal atau apa saja. Bukan dari bagian tubuhnya. Ya. Nah, adapun kalau memberi hadiah ya kepada panitia bukan sebagai upah, itu boleh saja diambilkan, diberi daging sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Ya, tapi upah harus dari uang yang terpisah, bukan dari bagian binatang kurban. Ya, kulitnya kah, kepalanya kah, kakinya kah, ya, ataupun ada apa istilahnya jeroannya, ya, bagian dalam. Ya. Jagal tidak berhak meminta itu sebagai upah atau panitia. Oh, ini upah kami enggak. Tapi kalau mereka menerima sebagai hadiah, dimasakkan sebagai hadiah untuk mereka juga bergembira, ya, bukan sebagai upah, maka boleh. Tapi kalau upah harus diambilkan dari uang yang lain. Makanya panitia boleh mengambil dana peserta kurban itu disertakan sebagian dijadikan operasional atau kelebihan dari pembelian sapi jadi operasional, atau memang ditentukan secara terpisah. Ya, sekian ratus ribu atau 200.000 atau 250.000 atau tergantung kebutuhan. Itu digunakan sebagai operasional untuk upah jagal, untuk beli plastik, untuk persediaan peralatan dan segala macamnya. Karena itu butuh biaya semuanya. Harus jelas. Tapi bukan bagian dari binatang kurbannya. Seluruhnya itu sudah diserahkan untuk Allah SWT, maka tidak boleh jadikan upah. Karena upah itu akad muamalah itu. Nah, ini ibadah. Ya, maka harus dibagikan. Nah, bagaimana caranya? Misalnya kulit. Kulitnya kan memang rata-rata di masyarakat kita jadikan upah jagal. Harusnya diberikan kepada seseorang, ya, baik itu sebagai sedekah atau hadiah. Lalu silakan dia menjual. Ya. Nah, sebelum dia menerima nggak boleh dia menjual. Saya orang fakir, dia dapat daging, anda saya jual saja, enggak. Terima dulu, lalu dia silakan jual ke yang lain. Ya, tidak boleh dia jual kepada yang berkurban. Ya, kalau dia dapat daging banyak dan tidak mungkin dia menyimpannya atau tidak mungkin memakan semuanya, dia bisa sedekahkan kepada karib kerabat atau dia bisa jual setelah dia memilikinya. Jadi diberikan dulu, kalau mau jual terserah gitu. Terserah dia. Boleh. Iya. Sekarang proses menyembelih nih, Ustaz. Apa sih ada adab yang perlu diperhatikan bagi seseorang yang menyembelih kurbannya begitu, Ustaz? Ya, pertama harus merahmati binatang yang akan disembelih. Ya, menyayanginya dengan lemah lembut. Sehingga binatang itu tidak boleh melihat kawannya disembelih, ditutupi. Ini bisa dengan terpal. Sebenarnya sangat mudah, cuma kadang-kadang kemauan kita ini yang lemah gitu ya. Saya sudah sering menyampaikannya. Alhamdulillah sebagian mengamalkan. Dan fakta di lapangan banyak kasus terjadi beberapa tahun belakangan ini, bahkan hampir setiap tahun. Boleh dikatakan beberapa tahun ini ada sapi yang lari. Yang bahkan putus tali pengikatnya. Kenapa? Karena dia melihat kawannya satu persatu disembelih dan dia melihatnya, sehingga muncul ketakutan yang luar biasa. Lalu dia akhirnya berontak sampai keluar kekuatan yang tak terduga, putus tali.
Akhirnya sebagian sapi itu ada yang harus, karena dia sudah liar, dia ditembak. Ya, ini tentu sebuah kerugian. Dan memang kejadiannya ada. Yang menembak itu kemudian kan dari aparat ya, tentu dengan perintah dari atasan karena untuk menjaga keselamatan masyarakat. Ya, sebagian mereka ada yang paham tentang adab-adab menyembelih ini. Dia datangi tempat sapi itu dari mana dia lari. Dia tanya, kenapa dia lari? Tidak tahu. Apakah kawannya disembelih depan dia? Iya. 5 ekor disembelih depan dia. Kamu sapi jantan lagi. Ya, tentu tenaganya lebih besar. Yang namanya hewan juga punya perasaan ya. Punya perasaan. Maka tutupi dengan terpal. Jangan dia melihat temannya, karena itu membuat dia mati sebelum mati. Nah, kemudian pisau sembelih itu harus benar-benar tajam. Selayaknya seorang jagal itu punya pisau khusus jagal yang tidak dia gunakan untuk selain menjagal. Nah, karena pisau ini betul-betul harus tajam. Nah, jangan sampai dia menggorok leher itu dengan seperti menggergaji. Ya, kalau bisa 1-2 putus. Ya, 1 putus 2 untuk memastikan. Ya. Nah, ini perlu pisau khusus. Sekarang teknologi kita memudahkan untuk mendapatkan pisau-pisau yang bagus, ya, dengan kualitas baja yang bagus, dan sudah tersebar, bisa dibeli secara online atau apa. Sangat mudah, dan alat-alat asah juga semakin modern. Dan tinggal kemauan. Nah, di lapangan ini sangat menyiksa binatang, karena ada kejadian sampai ada yang 30 kali ini. Ya. Nah, itu fakta. Sangat menyiksa. Realita yang kadang menyakitkan gitu ya. Tapi apa daya kita? Ya, nah, kita hanya bisa menyampaikan, menghimbau dan tidak boleh bosan agar umat ini semakin sadar. Ya, nah, kemudian jangan mengasah pisau itu di hadapan binatang. Dia melihat, karena dia punya perasaan. Dia pernah di zaman Nabi SAW ada orang kambing itu sudah dia injak, ya, terus dia ngasah pisaunya. Dan kambing itu melihat ke pisau itu. Kata Nabi SAW, engkau ingin membunuhnya berkali-kali ini. Gitu. Belum kau sembelih dia sudah mati ketakutan. Ya, nah, jadi jangan diperlihatkan. Kadang-kadang sebagian kan iseng gitu. Lihat pisaunya. Ini ya, kepada binatang. Ini tentu tidak adab. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan dalam menyembelih ini. Iya, Masya Allah. Ustaz, terakhir Ustaz, kiat untuk memperbanyak ibadah di bulan Zulhijjah nih Ustaz. Kemudian ibadah-ibadah sunnah apa saja yang harus kita perhatikan selama mulai dari tanggal 9, 10 dan juga hari tasyrik ini Ustaz. Baik, bukan hanya dari tanggal 9 sebenarnya. Dari awal Ustaz. Tanggal 1. Ya. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhihi al-ayyamil 'ashr." Ya, tidak ada satupun hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada amal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Masya Allah. Artinya 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari terbaik. Sehingga amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini lebih Allah cintai daripada amal soleh yang sama di hari yang lain. Artinya di hari yang lain Allah mencintai amal soleh ini, tapi khusus di 10 hari ini amal soleh itu jika dilakukan seorang hamba, Allah lebih mencintainya. Artinya pahalanya jauh-jauh lebih besar. Sampai para sahabat bertanya, bahkan tidak juga jihad. Artinya orang kalau berjihad di bulan selain bulan Zulhijjah kan nggak boleh perang nih, bulan haram nih. Bisa orang berjihad nih di bulan lain. Apakah amal jihad ini tidak lebih besar, tidak lebih Allah cintai daripada amal soleh daripada amal soleh di 10 pertama bulan Zulhijjah ini? Kata Rasulullah, tidak juga jihad. Kecuali seorang yang keluar berjihad membawa jiwa raganya, membawa hartanya, tidak ada yang kembali. Artinya mati syahid gitu. Ya, hartanya dirampas musuh dan segala macamnya. Enggak ada yang kembali. Nah, ini dan amal soleh di sini menggunakan kalau secara nahwunya itu al-amalus salih. Ya, amal soleh ini berarti untuk umum. Seluruh amal soleh. Maka berzikir, bertakbir terutama, ya. Kemudian membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian berbakti kepada orang tua, bersedekah. Banyak sekali amal soleh. Berpuasa. Maka boleh seorang berpuasa karena dia masuk dalam keumuman. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Yang lebih ditegaskan tanggal 9. Tanggal 9. Tapi bolehkah dia berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 8 dan tanggal 9? Boleh. Masya Allah. Apakah harus nyambung? Tidak. Dia boleh saja sebagian dia puasa, sebagian tidak. Ya. Nah, kemudian apalagi amal soleh yang lain? Bersedekah, umroh, haji. Wah, ini salah satu amal yang sangat besar sekali. Nah, Masya Allah. Ya. Kemudian berkurban. Ya. Makanya Idul Adha ini
sebenarnya dia lebih disebut dengan Al-Idul Akbar. Aidil Akbar. Ya, hari raya yang paling besar. Masya Jadi Allah. dia lebih besar daripada Idul Fitri. Ya terkadang nih terbalik ya Ya, saya. kadang kita sikap kita saja terbalik. Pada hakikatnya nggak terbalik, cuma Iya, iya. kita menyikapi terbalik. Nah. Kita lebih membesarkan Idul Fitri dibandingkan dibandingkan Idul Adha. Ya, Idul Adha lah yang lebih besar karena dia dilakukan pada hari yang sangat mulia dan dia memiliki keutamaan dan ibadah-ibadah yang Allah lebih mencintai ibadah itu daripada ibadah yang sama di bulan atau di hari selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Masya Allah. Nah, makanya kaum muslimin kita lihat berbondong-bondong untuk haji. Iya. Ya, juga sekalian umroh. Kalau haji Indonesia kan haji tamattu. Haji teman. Ya, umroh dulu, kemudian tahallul, kemudian ihram lagi untuk haji, Itu haji. kemudian nanti tahallul lagi dalam satu perjalanan. Ya. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, Atas barakallahu fikum. informasi telah disampaikan juga ilmu yang luar biasa nih. Ya, Ustaz. alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa dimanapun berada bisa kita memperbanyak ibadah mulai dari awal bulan Dzulhijjah ini. Sangat rugi rasanya ketika kita tidak bisa memanfaatkan ini dengan baik. Betul, ya. betul. Dan mudah-mudahan Allah SWT menerima ibadah kita di bulan Dzulhijjah ini dan nantinya bisa pemirsa dimanapun berada yang memiliki kelebihan harta untuk beribadah kurban juga. Amin ya rabbal alamin. Tapi mudah-mudahan bisa kita kembali di episode selanjutnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum, Ustaz. Barakallahu fikum. Insyaallah. Insyaallah